Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali. Untuk saat ini kita akan membahas unit 3 untuk kelas 11, yaitu invitation letter atau surat undangan. Yang pertama kita lihat materi pembelajarannya, dilihat dari social function atau fungsi sosialnya, yaitu maintain interpersonal relationships in a formal context, yaitu menjaga hubungan interpersonal dalam konteks formal. Kita lanjut. Sebelum kita mengetahui unit ini, we must know what is an invitation and what is it used for. Jadi kita harus melihat apa yang dimaksud dengan invitation atau undangan dan fungsinya untuk apa. Yang pertama, an invitation is a document written or printed or spoken words conveying the message by which one is invited. Yang maksudnya adalah undangan itu adalah dokumen yang tertulis atau dicetak atau kata-kata yang diucapkan menyampaikan pesan yang dengannya seseorang diundang. Jadi surat itu, maksud saya adalah undangan itu adalah semacam dokumen yang bisa berbentuk tulisan atau berbentuk ucapan kepada seseorang yang akan diundang. Itu maksudnya. Terus fungsinya untuk apa? Yaitu it is used to invite someone to come, to invite people to join, to ask someone to attend, and to ask people to take part in something. Jadi maksudnya ini surat undangan ini digunakan untuk mengundang seseorang untuk datang, untuk mengundang orang untuk bergabung, atau untuk meminta seseorang untuk hadir dan meminta seseorang untuk mengambil bagian dalam sesuatu hal. Yang intinya itu fungsi dari undangan adalah mengajak atau mengundang seseorang untuk mengambil bagian datang ke suatu peristiwa atau kegiatan di mana kita mengadakan sesuatu hal itu. Itu maksudnya ya. Di sini surat undangan dibagi menjadi dua ya. There are two kinds of invitation letter. Ya, dibagi menjadi dua. Invitation letter itu, yang pertama adalah formal invitation dan yang kedua adalah informal invitation. Jadi di sini maksudnya undangan itu dibagi menjadi undangan resmi, formal invitation, dan undangan tidak resmi atau informal invitation. Yang berikutnya ini kita membahas mengenai text patterns-nya atau struktur kalimat ya. Struktur kalimatnya dari formal invitation letter. Ini ada beberapa struktur teks dari formal invitation. Yang pertama adalah addresses ya. Yang kedua salutation, dan yang ketiga body, the body of letter, yang mencakup for who or whom, reasons of invitation, date, time and place, RSVP, permintaan untuk membalas, dan yang keempat adalah signature.
Berikutnya adalah contoh dari formal invitation disertai dengan structure ya. Structure text. Di sini diberikan contoh surat undangan kepada the member of OSIS. Yang paling atas adalah letterhead. Yang di atas itu tidak ada letterhead, tapi di sini tergantung dari contoh surat yang ada ya. Yang kedua adalah date. Tiga, date of letter, recipient contact information atau address, greeting, salutation, the body of letter, complimentary, close, sender. Yang terakhir adalah signature and full name of sender. Ini bisa dilihat di sini untuk contoh surat formal atau formal invitation. Yang intinya adalah hampir mirip dengan surat lamaran kerja, jadi sifatnya resmi. Yang berikutnya, ini text patterns dari informal invitation letter. Di sini cuma ada beberapa structure, yaitu event, sender, or organizer. Yang kedua adalah the purpose of the event is held. Dan yang ketiga adalah number that can be contacted to inform attendance. Jadi yang dimaksud dengan event, sender, or organizer itu maksudnya pengirim atau penyelenggara acara. Yang kedua adalah tujuan diadakan acara tersebut. Dan yang ketiga, nomor yang dapat dihubungi untuk menginformasikan kehadiran ya. Jadi minimal ada text patterns-nya seperti itu untuk informal invitation. Berikut adalah contoh dari informal invitation. Ini satu contoh dari informal invitation ya. Di sini intinya reuni yang diadakan oleh salah satu universitas di Lampung. Jadi belum saya sebutkan mana-mana yang pengirim atau penyelenggara, terus tujuan diadakan acara tersebut, dan yang ketiga nomor yang bisa dihubungi ya. Nanti akan saya berikan tugas untuk menunjukkan mana-mana yang saya sebutkan tersebut menurut text patterns yang ada dari informal invitation. Next, untuk unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan ini sangat diperlukan untuk membuat invitation letter ya. Yaitu yang pertama, kita harus mengetahui singular and plural nouns ya, kata benda tunggal dan kata benda jamak yang sering dipergunakan untuk invitation letter, yaitu a, the, this, those, my, their, etc. Berikutnya
contoh dari yang tersebut di atas ya. The community members of the first year will be there. Itu contohnya ya. Maksudnya komunitas tersebut mengharapkan semua member atau yang diundang itu ada di sana. Kedua adalah phrases and terms used. Frase yang sering digunakan biasanya ini, I invite you to come, atau I invite you to join. Would you like to come? Would you like to join us? I would like to invite you. Request the presence of. Seperti itu ya. Contoh kalimatnya, I invite you to come to my house at 7 o'clock. Sorry, at 7 p.m. Tuh, contohnya. Untuk grammar review yang harus kita ketahui dari yang tersebut di atas, tadi disebutkan they, there, seperti itu ya. Ini di sini saya sebutkan untuk perubahan dari subject, object, and possessive adjective. Ya. Ini mulai dari they, subjeknya, objeknya them, possessive adjective-nya there. Lalu we, us, our. Lalu I, me, my. You, your. She, her, her. He, him, his. It, its. Seperti itu, harus dihafalkan dulu ya. Dipahami juga arti dari subjek, objek, dan possessive adjective-nya ini. Saya kira cukup sekian. Bila nanti ada pertanyaan bisa disampaikan di komen. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.